Diketahui kubus ABCD EFGH dengan rusuk 4 cm. Mari kita gambarkan kubus tersebut, di mana dikatakan bahwa terdapat kubus ABCD EFGH dengan rusuk 4 cm. Nah, panjang rusuknya adalah 4 cm. Nah, di sini dikatakan bahwa jika P berada di tengah garis HG, jika terdapat titik P yang berada di tengah ruas garis HG. Lalu pertanyaannya adalah jarak titik P ke garis EB. Mari kita gambarkan ruas garis EB. Nah, pertanyaannya adalah jarak titik P ke ruas garis EB itu sama dengan berapa? Nah, bagaimanakah cara kita mencari jarak titik P ke ruas garis EB? Nah, mari kita gambarkan segitiga EBP. Nah, misalkan ini merupakan segitiga EBP. Nah, di mana di sini misalnya adalah titik P1. Tentu saja ruas garis PP1 itu akan tegak lurus terhadap garis EB, ya, akan tegak lurus terhadap garis EB. Nah, maka mari kita gambarkan segitiga PEB. Nah, misalkan ini merupakan segitiga PEB, yaitu P, E dengan B. Lalu di sini terdapat garis PP1, di mana garis PP1 itu tegak lurus terhadap ruas garis EB. Nah, sekarang yang perlu kita cari adalah panjang ruas garis PP1. Nah, di mana mari kita cari panjang ruas garis EB. Di mana jika kalian perhatikan, EB itu merupakan diagonal dari bidang ABEF. Nah, mari kita cari diagonal dari bidang ABEF. Di mana jika kalian perhatikan, ini merupakan segitiga siku-siku, ya. ABE itu merupakan segitiga siku-siku. Maka kita dapat tuliskan bahwa EB kuadrat itu akan sama dengan AB kuadrat ditambahkan dengan AE kuadrat. Di mana AB jika dikuadratkan itu adalah 4 dikuadratkan. Ditambahkan dengan AE itu juga merupakan 4 kuadrat. Maka 4 kuadrat ditambahkan dengan 4 kuadrat itu sama dengan 2 dikalikan dengan 4 kuadrat. Nah, maka EB itu sama dengan akar dari 2 dikalikan dengan 4 kuadrat. Nah, dengan demikian kita dapat tarik keluar 4 kuadratnya menjadi 4 akar 2 cm. Nah, maka panjang ruas garis EB itu adalah 4 akar 2 cm. Sekarang mari kita cari panjang ruas garis EP, di mana HP itu merupakan 2 cm, ya, karena P itu merupakan titik di tengah ruas garis HG. Nah, maka HP itu adalah 2 cm. Lalu EH itu adalah 4 cm. Nah, mari kita gambarkan segitiga EHP, di mana segitiga EHP merupakan segitiga siku-siku pada titik H. Mari kita gambarkan segitiga EHP. Nah, misalkan ini adalah H, ini adalah E, dan di sini adalah P. Lalu di sini merupakan siku-sikunya, di mana EH itu adalah 4 cm, lalu HP itu adalah 2 cm. Dengan demikian, kita telah dapat menemukan panjang EP, di mana EP kuadrat itu akan sama dengan EH kuadrat, yaitu 4 kuadrat ditambahkan dengan HP kuadrat, yaitu 2 kuadrat. Di mana yang sama dengan 16 ditambahkan 4 adalah 20. Maka EP itu sama dengan akar 20. Nah, maka mari kita tuliskan, ini merupakan akar 20 cm. Nah, sekarang berapakah panjang PB? P ke B. Nah, mari kita gambarkan segitiga P. Misalkan di sini merupakan, mari kita analisis. Ya, di sini ya. Mari kita gambarkan segitiga PFB, di mana
PFB merupakan segitiga siku-siku pada titik F. Ya, mari kita gambarkan PFB. P ke F, lalu ke B. Nah, misalkan ini merupakan segitiga PFB, di mana siku-sikunya berada di titik F. Lalu PF itu panjangnya akan sama dengan panjang ruas garis EP. Ya, PF itu sama dengan panjang ruas garis EP. Maka PF itu adalah akar 20. Lalu FB. FB itu panjangnya akan sama dengan 4 cm. Nah, sekarang berapakah panjang ruas garis PB? Nah, kita dapat gunakan rumus Pythagoras ya, di mana PB kuadrat itu kan sama dengan akar 20 dikuadratkan ditambahkan dengan 4 kuadrat. Di mana ini akan sama dengan 20 ditambahkan dengan 16. 20 ditambahkan 16 itu adalah 36 ya. Maka PB kuadrat, PB itu sama dengan akar 36. Nah, maka PB itu adalah akar 36. Maka panjang sisi PB itu adalah akar 36. Nah, sekarang berapa panjang P1 jika kita ketahui ketiga sisi segitiga tersebut? Nah, tentu saja kita dapat gunakan aturan kosinus, di mana aturan kosinus adalah sebagai berikut, yaitu P kuadrat itu kan sama dengan EB dikuadratkan ditambahkan dengan BP dikuadratkan lalu dikurangkan dengan 2EB BP lalu kosinus dari sudut yang mana? Yaitu sudut yang berhadapan dengan sisi yang akan kita cari, yaitu sudut yang berhadapan dengan sisi PE, yaitu B. Nah, maka mari kita tuliskan PE kuadrat itu adalah akar 20 dikuadratkan, di mana itu adalah 20 sama dengan EB dikuadratkan. EB dikuadratkan adalah 4 akar 2 dikuadratkan, yaitu 30. Ini adalah 16 dikalikan 2 adalah 32. Ditambahkan dengan BP dikuadratkan, itu adalah 36. Lalu kita kurangkan dengan 2EB. 2 dikalikan dengan EB, yaitu 4 akar 2. Lalu kita kalikan dengan BP, yaitu akar 36. Lalu dikalikan dengan kosinus B. Nah, berapakah kosinus B? Kosinus B itu adalah sisi samping dibagikan dengan sisi miring, yaitu sisi sampingnya adalah 4 akar 2 dibagikan dengan akar 36. Nah, tidak ya. Sisi sampingnya itu adalah P1 ke B, ya, P1B dibagikan dengan sisi miringnya, yaitu akar 36. Maka kita dapat mencoret akar 36-nya. Nah, di sini akan menjadi 2 dikalikan dengan 4 itu adalah 8. Lalu 32 ditambahkan dengan 36 adalah 68. Lalu mari kita pindahkan 8 PB ke ruas kiri, di mana ini akan menjadi 8 akar 2 P1B. Nah, lalu di sini 20-nya kita pindahkan ke ruas kanan, di mana ini akan menjadi negatif 20. Nah, maka P1B itu kan sama dengan 48 dibagikan dengan 8 akar 2, di mana itu akan sama dengan 48 dengan 8 itu akan menjadi 6 akar 2. Lalu mari kita kalikan dengan akar 2 bagikan dengan akar 2. 2 akar 2 dengan akar 2 akan menjadi 2. 2 dengan 6 akan menjadi 3. Maka P1B itu adalah 3 akar 2. Nah, maka panjang P1B itu adalah 3 akar 2. Nah, dengan demikian kita telah dapat mencari panjang P1 ya, dengan rumus Pythagoras, karena ini merupakan segitiga siku-siku P1 dengan B. Nah, maka kita bisa tuliskan sebagai berikut, yaitu PB jika dikuadratkan itu akan sama dengan
PP1 dikuadratkan ditambahkan dengan P1B dikuadratkan. Di mana PB kuadrat kita ketahui, di mana PB itu adalah akar 36. Maka ini adalah akar 36 dikuadratkan adalah 36. Itu sama dengan PP1, ini yang perlu kita cari, dikuadratkan ditambahkan dengan P1B. Di mana P1B itu adalah 3 akar 2. Dikuadratkan itu akan menjadi 18. Nah, maka PP1 dikuadratkan itu akan sama dengan 36 dikurangkan dengan 18. 36 dikurangkan dengan 18 itu adalah 18. Maka PP1 kuadrat, PP1 itu sama dengan akar 18 cm. Nah, dengan demikian kita telah dapat menemukan jawabannya, yaitu akar 18 cm, yaitu B.